Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fadila Lestari dengan NIM 123205094. Nah, di sini saya akan mengerjakan memenuhi tugas ICT. Nah, itu tugasnya itu menjelaskan tentang bagaimana kolaborasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu gitu ya. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kolaborasi. Nah, pada kolaborasi ini terdapat 5 level gitu ya. Nah, kalau yang level yang pertama itu siswa itu tidak diwajibkan gitu untuk melakukan bekerja secara kelompok gitu. Nah, berarti kan kalau tidak diwajibkan secara berkelompok, berarti siswa itu mengerjakan secara individu. Contohnya itu misal guru itu memberikan latihan kepada siswa. Nah, kemudian lalu siswa itu mengerjakan secara sendiri dan menyerahkannya itu secara sendiri kepada gurunya. Nah, itu kan dari kata menyerahkan sendiri kan otomatis berarti enggak ada sangkut pautnya dengan kelompok. Nah, berarti itu termasuk ke level yang pertama. Nah, kemudian level yang kedua itu siswa itu belajar secara berkelompok gitu. Nah, tetapi tidak mempunyai tanggung jawab secara bersama gitu. Nah, contohnya itu misal guru itu membantu suatu kelompok gitu ya. Nah, kemudian nanti itu pas kan kalau di kelompok itu pasti adanya diskusi gitu. Nah, guru itu menyuruh gitu untuk mengerjakan suatu tugas. Nah, kemudian siswa itu melakukan diskusi dulu, tetapi tapi setiap siswa itu satu orang itu mengerjakan di lembar kerjanya masing-masing gitu. Jadi ya walaupun diskusi tapi tiap siswa itu mengerjakan gitu. Nah, itu kan yang dalam kata yang tadi tidak mempunyai tanggung jawab bersama. Berarti kan itu tanggung jawab bersama kan enggak, berarti itu kan tanggung jawab diri sendiri saja kan. Nah, itu berarti termasuk ke level yang kedua. Kemudian level yang ketiga itu siswa itu belajarnya secara kelompok gitu. Kemudian mempunyai tanggung jawab bersama tetapi tidak mempunyai keputusan bersama. Contohnya itu siswa dimintai, misal contohnya itu guru itu menyuruh gitu siswa itu untuk membuat poster. Nah, kemudian pasti sebelum membuat poster pasti guru tuh nyuruh gitu, ada yang bagian sign, ada bagian langkah, ada bagian apa gitu. Nah, pada saat itu kan ini mempunyai tanggung jawab tetapi tidak mempunyai keputusan gitu. Nah, berarti kan tanggung jawabnya kan untuk untuk kelompok gitu, tetapi keputusannya itu oleh guru gitu. Gurunya itu kan tadi disuruh untuk siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini. Nah, itu termasuk ke level yang ketiga. Kemudian level yang keempat itu siswa itu mengerjakan secara kelompok, kemudian siswa itu mempunyai tanggung jawab bersama dan keputusan bersama, akan tetapi tidak setiap siswa itu tidak mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Nah, contohnya itu, misalkan mengerjakan proyek, misal guru tuh menyuruh untuk menyajikan data statistik misal. Kan pasti di data statistik itu ada yang bagian diagram, ada yang bagian grafik gitu. Pokoknya mah kan banyak gitu untuk menyajikan data statistik. Nah, pasti itu kan dibagi-bagi gitu, siapa yang bagian mengerjakan yang data, siapa yang bagian diagramnya. Nah, pasti masing-masing siswa, masing-masing orang gitu, yang bagian ini, berarti yang bagian itu harus tanggung jawab satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga itu, yang kelima itu siswa itu secara berkelompok, kemudian mempunyai
mempunyai tanggung jawab secara bersama dan keputusan secara bersama. Akan tetapi pada yang level yang kelima ini, setiap siswa itu harus ada kaitannya satu sama lain. Nah, contohnya itu misal dalam proses pembuatan pembelajaran gitu, metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran kan pasti ada dibagi-bagi gitu ya sebelum melakukan pembelajaran itu gitu ya, medianya. Nah, kan menentukan dulu nih siapa nih yang bagian desainnya, siapa yang bagian ngeditnya, siapa yang bagian rencananya gimana gitu. Nah, kan itu udah bagi-bagi. Nah, kan kalau dalam level yang kelima ini tidak akan hasilnya tidak akan baik jika tidak ada kerjasama gitu. Jadi dalam level yang kelima ini harus ada kerjasamanya untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nah, di sini itu ada, itu termasuk ke level yang kelima ya. Nah, di sini ada alur untuk yang kolaborasi. Nah, yang pertama ini siswa tidak tidak diwajibkan untuk kelompok berarti. Nah, berarti kalau enggak berarti termasuk ke level yang pertama, kalau iya berarti masuk ke level selanjutnya. Kemudian yang kedua itu siswa itu mempunyai tanggung jawab gitu, mempunyai tanggung jawab. Nah, kalau yang mempunyai tanggung jawab berarti kalau yang enggak berarti ke level yang kedua, tetapi kalau iya berarti masuk lagi ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya itu siswa itu mempunyai tanggung jawab dan mempunyai keputusan bersama gitu, secara bersama. Kalau misalkan enggak, berarti itu termasuk ke level yang ketiga. Kemudian kalau iya, berarti itu termasuk kita lanjutkan ke tahap selanjutnya gitu. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya itu siswa itu memenuhi semuanya gitu, memenuhi kriteria dari ini semua, itu termasuk ke yang keempat gitu. Kalau misal sudah analisis banget gitu ya, kalau sudah hasil akhirnya banget, itu termasuk ke level yang kelima. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua itu tentang komunikasi. Nah, di sini itu komunikasi itu ada 4 level ya. Ada 4 level. Nah, level yang pertama itu siswa itu tidak dimintai untuk komunikasi yang panjang gitu. Jadi otomatis kalau tidak harus mempunyai komunikasi yang panjang, berarti otomatis komunikasinya itu secara sederhana gitu. Nah, contohnya itu misal kayak sederhana berarti kan ya udah cuma hasilnya doang gitu, gak ada apa sih ini alasannya gitu, tanpa ada alasan. Nah, contohnya itu misal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu kan pasti langsung ke hasilnya gitu, enggak kenapa ini nih 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti enggak. Jadi itu otomatis kalau yang ini komunikasi ini langsung to the point gitu, secara sederhananya saja. Nah, lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu siswa itu diminta gitu untuk menjelaskan komunikasi panjang, kemudian tetapi siswa itu tidak dianjurkan untuk membuat alasannya gitu, itu kenapa gitu. Nah, kalau yang ini itu contohnya itu misal contohnya kan kalau tadi tidak komunikasi panjang, tetapi kalau yang ini mempunyai tetapi kalau yang ini komunikasi secara panjang. Nah, contohnya misal ketika pada PowerPoint kan pasti kan PowerPoint itu ada kata dijelaskan secara umum gitu, enggak ini kenapa kayak gini, jadi enggak tanpa ada alasan apapun. Jadi otomatisnya itu katanya itu PowerPoint secara umum, jadi enggak dijelasin gitu. Nah, yang ketiga ini adalah siswa itu diminta untuk komunikasi panjang, kemudian nah di sini itu
siswa itu ada yang, apa sih, tahu gitu ini audiensnya untuk siapa dan ini buktinya itu apa gitu. Jadi kalau yang nomor 3 ini ada contohnya itu ada yang termasuk ke audiensnya atau ke yang buktinya. Nah, kalau misal contoh audiens. Nah, kalau contoh audiens misal kita membuat presentasi tentang literasi digital untuk anak SMP. Nah, berarti kan ini udah ada disinggung untuk SMP. Berarti audiensnya itu untuk anak SMP. Berarti itu termasuk ke level yang ketiga. Kemudian kalau yang contoh saat melakukan eksperimen gitu, eksperimen. Nah, kalau eksperimen kan nanti pasti ada hasilnya kan? Apa sih hasil laporan gitu dari yang sudah kita amati gitu tadi. Nah, kan itu pasti eksperimen itu akan menghasilkan datanya itu buktinya gitu, bukti nyatanya. Nah, itu termasuk ke level yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke level yang keempat. Level yang keempat ini, siswa itu secara komunikasi panjang, kemudian sudah menentukan mana ini tuh kata ini untuk audiens dan untuk ada bukti nyatanya juga gitu. Kan kalau yang tadi yang ketiga ini jadi masih, kalau yang ketiga itu masih samar gitu. Jadi masih ada yang ke audiens, ada yang ke ini gitu. Nah, kalau yang ini mah udah sempurna gitu. Nah, contohnya itu misal kita pada saat akhir gitu, pada pembuatan skripsi. Misalkan pembuatan skripsi itu kan pasti ada audiensnya, itu berarti untuk guru kan, untuk menampilkan, terus kadang itu kan untuk pengamatan dari kitanya kan. Nah, terus ada bukti nyatanya itu nanti kan ada hasil akhirnya gitu. Nah, kita lanjut ke yang alur komunikasi. Nah, alur komunikasi yaitu yang pertama itu, apakah siswa itu diminta untuk membuat komunikasi secara panjang? Kalau misal enggak, berarti itu termasuk ke level yang pertama. Tetapi kalau iya, maka lanjut langsung ke level yang kedua. Nah, yang kedua itu siswa itu termasuk ke yang ke yang audiens atau ke yang tadi itu audiens atau pembuktian gitu. Nah, kalau misal enggak, berarti itu termasuk ke yang kedua. Tetapi kalau iya, berarti langsung ke yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, apakah audiens ini jadi siswa itu sudah nentu gitu, ini tuh buat audiensnya siapa gitu. Kalau enggak berarti ketiga, kalau iya berarti lanjut lagi ke yang keempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.